Jadi semua kekayaan yang dia miliki, ketenaran yang dia miliki sebagai seorang raja, kekayaan yang dia miliki, istri yang banyak, anak yang banyak, setelah dia paparkan tentang kejayaan, tentang glamornya dunia, tentang hal yang semuanya dia miliki, lalu di akhir dia mengatakan, wahai Nabi Allah, itu semua adalah bagaikan sebuah mimpi saja, lewat begitu saja tanpa saya rasakan apa-apa, tidak ada bekas sama sekali pada diri saya. Ya Nabi Allah, itu seperti mimpi saja. Siapapun yang mendengar kisahku di kemudian hari, maka janganlah tertipu dengan dunia ini. Pesan yang ingin disampaikan oleh Balwan bin Hafs adalah bahwa hati-hatilah hidup di dunia. Dunia itu dibungkus dengan segala kemewahan dan keindahan, tapi bagi orang yang terlena pasti dia akan menyesal di kemudian hari. Apalagi kita tidak seperti Balwan bin Hafs, tidak juga mempunyai harta yang banyak, tidak punya kekuasaan yang banyak, tidak juga menjadi orang yang kuat, tidak juga menjadi orang terhormat, lalu melupakan kehidupan akhirat. Sungguh kita akan merugi di dunia dan di akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat itu dan tidak melupakan kehidupan dunia. Kita perhatikan runtutan yang indah dari Quran ini. Jadi yang menjadi tujuan itu, yang diperintahkan untuk dicari itu akhirat. Jadi yang diperintah oleh Allah itu cari akhirat, bukan cari dunia. Mencari dunia itu dalam rangka memperkuat tujuan utamanya itu akhirat. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu seperti orang tidur. Orang tidur itu kan tidak merasa, baru tersadar ketika orang itu meninggal dunia. Tapi kesadaran itu sudah kesadaran yang terlambat, yang merugi. Kita disuruh bangun di tengah malam itu ya, biar ada kesadaran dalam setiap hari itu. Sehingga kita tahu mana tujuan, mana yang hanya sekedar sampingan saja, yang membantu tujuan. Sehingga tidak dibolak-balik. Giliran sholat terburu-buru, giliran bekerja satu hari satu malam, atau satu hari penuh. Dan orang bekerja itu kuat sampai setengah hari, satu hari kuat. Bahkan satu hari tambah setengah malam kuat. Tapi giliran beribadah itu tidak kuat. Dunun al-Misri itu mengatakan manusia itu akan mengalami kerusakan ketika dia pertama lemah dalam beramal untuk kepentingan akhirat, tapi kuat untuk kehidupan dunia. Itu pasti rugi. Kita tata hidup kita tata hati kita bahwa tujuan kita itu adalah menuju akhirat, menuju Allah. Karena kita menuju Allah, dunia itu hanya sampingannya saja. Sehingga jangan dibalik, hidup kita terforsir oleh dunia, lalu akhirat dibuat sampingan saja. Karena suka atau tidak suka kita tidak terasa. Umur kita itu kadang sudah 10, 20, 30, 40, 60. Dan itu sudah finish sebenarnya. Jadi kalau lewat 60 itu sudah bonus. Terasa waktu itu tidak terasa. Seperti orang tidur, tiba-tiba 50, tiba-tiba sudah 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'da at-tariqa lit-talibin wa sahala manhaja as-sa'adati lil-muttaqin wa bassara basairal musaddiqin bisairil hikami wal ahkami fid din wa manahu wa masraral imani wa anwaril lisani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul 'azim. Jamaah Jumat rahimakumullah.
marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Karena hanya jalan ketakwaan dan keimanan itulah yang akan membuat kita bahagia hidup di dunia ini, lebih-lebih ketika kita menghadap Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, dalam kitab Ma'arifis Sadat As-Sufiyah ada dialog antara Nabi Isa dengan tempurung kepala yang sudah lama meninggal. Jadi orang yang sudah lama meninggal. Nah, ketika Nabi Isa berjalan, maka bertemulah dia pada tempurung kelapa yang sudah lama, sehingga daging-dagingnya sudah tidak ada. Lalu Nabi Isa yang diberikan mukjizat oleh Allah bisa menghidupkan orang mati atas doanya kepada Allah, lalu bermunajat kepada Allah, ya Allah, berikan kesempatan kepada tempurung kepala itu untuk berbicara. Saat itu juga Allah mengijabah doanya Nabi Isa alaihissalam. Lalu ketika dia bisa bicara, ucapan yang pertama diucapkan, wahai Nabi Allah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, saya ini adalah Balwan bin Hafs. Aku adalah Raja Yaman. Aku hidup 1000 tahun. Aku dikaruniai anak 1000 orang. Dan aku mengawini 1000 gadis. Saya memiliki 1000 istana. Saya menaklukkan 1000 tentara. Dan saya menaklukkan 1000 kerajaan-kerajaan. Setelah dia paparkan tentang kejayaannya, tentang glamornya dunia, tentang hal yang semuanya dia miliki, umur panjang, harta banyak, kekuasaan melimpah, luar biasa. Lalu di akhir dia mengatakan, wahai Nabi Allah, itu semua adalah bagaikan sebuah mimpi saja, lewat begitu saja tanpa saya rasakan apa-apa. Tidak ada bekas sama sekali pada diri saya. Semuanya lewat semua. Jadi semua kekayaan yang dia miliki, ketenaran yang dia miliki sebagai seorang raja, kekayaan yang dia miliki, istri yang banyak, anak yang banyak, semuanya dia miliki. Tapi apa yang diucapkan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Nabi Allah, itu seperti mimpi saja. Itu hanya numpang lewat saja. Tidak ada yang membekas pada diri saya. Lalu apa pesan beliau? Ya Nabi Allah, saya berpesan, siapapun yang mendengar kisahku di kemudian hari, maka janganlah tertipu dengan dunia ini. Janganlah tertipu dengan dunia ini. Ini pesan dari seorang raja yang punya segalanya. Punya segalanya. Tetapi semuanya hanya numpang lewat saja. Tidak terasa apa-apa. Bukankah kita bisa rasakan? Bisa rasakan. Ketika kita makan misalnya, enak itu kan cuma di lidah kita. Ketika lewat dari lidah sama saja, baik enak atau tidak enak jadinya juga sama, dan keluarnya juga sama. Itu hanya gambaran. Tapi manakala makan kita, saat makan kita baca basmalah, menyebut nama Allah, sekali lagi menyebut nama Allah, maka lidah yang mengucapkan itu, tenggorokan yang akan menerima itu akan merasakan lezatnya lafaz Allah. Itulah perbedaan ketika kita makan dengan kesungguhan, dengan menyebut lafaz Allah dengan dak. Tetapi jamaah, pesan yang ingin disampaikan oleh Balwan bin Hafs adalah bahwa hati-hatilah hidup di dunia ini. Bahwa dunia itu dibungkus dengan segala kemewahan dan keindahan, tapi bagi orang yang terlena pasti dia akan menyesal di kemudian hari. Seperti yang disampaikan oleh Balwan bin Hafs. Apalagi kita tidak seperti Balwan bin Hafs.
tidak juga mempunyai harta yang banyak, tidak punya kekuasaan yang banyak, tidak juga menjadi orang yang kuat, tidak juga menjadi orang terhormat, lalu melupakan kehidupan akhirat, sungguh kita akan merugi di dunia dan di akhirat. Jamaah rahimakumullah. Lalu pertanyaan kita adalah, apa yang menjadi tujuan kita dan apa yang menjadi sampingan dari tujuan itu? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah kehidupan akhirat itu dan tidak melupakan kehidupan dunia. Kita perhatikan runtutan yang indah dari Quran ini. Jadi yang menjadi tujuan itu, yang diperintahkan untuk dicari itu akhirat. Yang diperintahkan untuk dicari itu akhirat. Tetapi karena kamu hidup di dunia, ya jangan lupa bahwa kamu perlu makan, perlu kekuatan untuk hidup. Itu sampingannya. Jangan dibalik. Sehingga kalau dibalik, orang mencari kerja itu terus menerus, itu menjadi tujuan, salat itu menjadi sampingan. Salat menjadi sampingan. Kapan salat itu menjadi sampingan? Ya kalau selesai kerja, ya baru salat. Kalau selesai mengerjakan dunia, ada kesempatan salat. Kalau enggak, salatnya ditunda. Nah itu menjadi sampingan. Kalau seperti ini pasti merugi, pasti tersesat. Pasti tersesat. Jadi yang diperintah oleh Allah itu cari akhirat, bukan cari dunia. Allah tidak pernah menyuruh mencari dunia. Tetapi sampingannya adalah, tujuan sampingannya itu adalah kita disuruh mencari dunia itu dalam rangka memperkuat tujuan utama, yaitu akhirat. Tapi betul apa yang sering disampaikan oleh para ulama itu, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu seperti orang tidur. Orang tidur itu kan tidak merasa. Baru dia sadar, kalau sudah mati dia bangun. Baru sadar. Kalau sudah mati baru sadar. Betapa berharganya orang sujud kepada Allah. Betapa berharganya orang yang menyebut lafaz Allah. Betapa berharganya orang yang ketika bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru tersadar ketika orang itu meninggal dunia. Tapi kesadaran itu sudah kesadaran yang terlambat. Nah, ucapan para ulama ini meskipun ada yang mengatakan hadis, tetapi mayoritas ulama mengatakan ini adalah ucapan ulama, bahwa an-nasu niyamun. Jadi manusia itu adalah tertidur, tidur. Fa idza matu, ketika dia meninggal, intabahu, baru tersadar. Baru tersadar. Nah, kesadaran yang seperti itu adalah kesadaran yang merugi. Oleh karena itulah kenapa kita disuruh bangun di tengah malam itu ya seperti itu. Biar ada kesadaran dalam setiap hari itu. Ada kesadaran. Sehingga kita tahu mana tujuan, mana yang hanya sekedar sampingan saja yang membantu tujuan. Sehingga tidak dibolak-balik. Giringan sholat terburu-buru, giliran bekerja 1 hari 1 malam, atau 1 hari penuh bekerja. Dan orang bekerja itu kuat sampai setengah hari, 1 hari kuat, bahkan 1 hari tambah setengah malam kuat. Tapi giliran beribadah itu tidak kuat. Nah, itu menjadi salah. Dan itulah yang dipesankan oleh Balwan bin Hafs, bahwa ingatlah bahwa dunia itu akan menipu kita, bahwa segala apa yang kita miliki itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi kalau bapak punya baju-baju yang bagus yang banyak, maka kasih sebagian kepada orang-orang miskin, agar di kemudian hari baju yang banyak itu tidak ditanyai oleh Allah tentang kok terlalu banyak punya baju yang bagus-bagus itu. Nah, jamaah,
Dunnun al-Misri itu mengatakan manusia itu akan mengalami kerusakan ketika dia pertama orang yang lemah dalam mencari kehidupan akhirat, melakukan amalan-amalan akhirat. Itu orang itu pasti rugi. Lemah dalam beramal untuk kepentingan akhirat, tapi kuat untuk kehidupan dunia. Itu pasti rugi orang. Pasti mengalami kerugian. Begitu juga orang yang selalu berharap-harap dari makhluk, tidak berharap justru tentang ridhonya Allah. Padahal ketika orang itu berharap ridhonya Allah, maka seluruh makhluk Allah itu diperintahkan oleh Allah untuk suka sama orang yang diridhai oleh Allah. Tetapi lalu kalau kita mencari ridhonya manusia dengan melanggar aturan-aturan yang digariskan oleh Allah, berarti kita tidak mencari ridhanya Allah. Sementara kita diperintah untuk mencari ridhanya Allah. Ridhanya Allah. Sehingga hidup di dunia itu senang karena Allah itu maha baik dan Allah itu ridha terhadap kita, dan kita ridha kepada Allah. Bahagia kita karena bisa menyembah Allah di dunia ini. Senang kita karena bisa menyebut nama Allah dalam lisan dan batin kita. Dan itu kita tanamkan dalam hati kita, sehingga jelas tujuan hidup kita itu jelas. Maka katanya para ulama itu bahwa mestinya seorang muslim itu punya motto, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkau itu menjadi tujuan dan ridhamu itulah yang saya cari. Nah, itu seorang muslim mesti harus punya itu. Sehingga ketika dia hidup di dunia senang, kembali kepada Allah senang, ketika dia mau meninggal juga ya senang. Apanya yang tidak senang? Wong di dunia dia hidup di dunia menyembah Allah dengan senang hati. Tentu pada yaumil kiamah dia akan merasakan betapa senangnya ketika dia bangun lalu menyebut nama Allah yang pertama disebut. Maka orang-orang soleh itu ketika bangun tidur yang pertama disebut lafaz Allah. Bukan yang pertama disebut apa pekerjaannya akan saya kerjakan, tetapi lafaz Allah yang pertama disebut. Itulah orang-orang yang lalu bahagia hidupnya di dunia. Makanya ingin dipesankan adalah bahwa kita tata hidup kita tata hati kita bahwa tujuan kita itu adalah menuju akhirat, menuju Allah. Karena kita menuju Allah, dunia itu hanya sampingannya saja. Sehingga jangan dibalik, hidup kita terforsir oleh dunia, lalu akhirat dibuat sampingan saja. Nah, itu merugi kita, merugi. Karena suka atau tidak suka kita tidak terasa. Umur kita itu kadang sudah 10, 20, 30, 40, 60. Dan itu sudah finish sebenarnya. 60 itu sudah finish. Jadi kalau lewat 60 itu sudah bonus itu. Sudah bonus. Jadi tidak terasa, waktu itu tidak terasa. Seperti orang tidur, tiba-tiba sudah 60, tiba-tiba sudah 50. Jamaah rahimakumullah. Dunnun al-Misri itu ketika dia mau meninggal, Dunnun al-Misri ini seorang waliullah, dan dia paling senang melafadzkan Allah, sehingga dalam hatinya itu detaknya itu adalah detak lafadz Allah. Saking dia seringnya melafadzkan Allah berulang-ulang dalam hatinya. Apa kata Dunnun ketika dia mau meninggal? Orang-orang sibuk Dunnun al-Misri ini dibimbing. Kata Dunnun al-Misri, ucapannya adalah, kamu tidak usah repot mengajari saya. Saya sedang terpesona dengan kemahalembutan Allah memperlakukan saya di dunia. Jadi kamu tidak usah sibuk mengajari saya, karena saya sedang terpesona dengan Allah, dengan kemahalembutannya Allah memperlakukan saya di dunia. Artinya Dunnun
ketika dia mau meninggal, kenangannya adalah kenangan Allah yang maha baik. Sehingga ketika dia mau meninggal, dia tersenyum karena akan menghadap Allah. Tersenyum. Karena apa? Karena dia sudah merasakan kalau Allah maha baik di dunia, tentu di alam kuburnya Allah itu tetap maha baik. Tentu ketika menghadap Allah di akhirat juga Allah tetap maha baik. Sehingga kesenangan-kesenangan itu tidak merubahnya. Tetap senang di dunia, tetap sampai ke akhirat pun senang. Di dunia adalah Tuhannya Allah, di kubur juga Tuhannya Allah, dan di akhirat Tuhannya Allah. Dan itulah yang orang yang bisa ngerti tujuan yang sesungguhnya akhirat, dunia itu menjadi sampingan kita. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita menjadi orang-orang yang soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim innahu wat tawwabur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita selalu merenungi hidup kita, bahwa hidup ini pasti berakhir dan kita akan bertemu dengan Allah. Betapa malunya kita menghadap Allah tanpa merasakan nikmatnya mengingat Allah di dunia. Betapa malunya kita menghadap Allah ketika kita tidak merasakan bahagianya kita sujud kepada Allah. Betapa malunya kita kepada Allah ketika Allah menampakkan kebaikan-kebaikannya di akhirat, kebaikan-kebaikannya di dunia, dan kita tidak merasakan itu. Nah, mari kita renungi itu dan mari tanamkan kepada hati kita bahwa Allah sedemikian baik, Allah sedemikian maha lembut memperlakukan kita, sehingga itulah yang masuk dalam dauk kita, dalam rasa kita, sehingga hidup kita di dunia ya betul-betul merasakan kebaikan-kebaikan itu. Dan kita dengan senang hati hidup di dunia, apapun yang terjadi tetap senang dan kembali dalam kondisi senang, karena kita pasti akan menghadap Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya min wal amwat. Rabbana la tuakhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.